wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rensan Septianisa dari kelas 2 Farmasi Stikes Bakti Tunas Husada NIM 3119006. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teknologi formulasi. Kali ini akan mereview jurnal mengenai krim yang dapat mengobati perawat. Ada 5 jurnal yang saya pilih, yaitu diantaranya sebagai berikut. Jurnal yang pertama berjudul formulasi krim anti jerawat ekstrak etanol daun alpukat, efektivitasnya terhadap Staphylococcus aureus, dengan penulis Tri Lestari, penulis Ismayanti, Juharini B. Harun. Latar belakang dari jurnal yang pertama ini yaitu jerawat merupakan suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat hingga menimbulkan peradangan. Jerawat dapat dipicu oleh bakteri Propionibacterium acne. Cara untuk mengatasi jerawat dari bahan alami yaitu daun alpukat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsentrasi ekstrak etanolik daun alpukat sebagai antibakteri Staphylococcus aureus dalam sediaan krim wajah. Ada formulasi sediaan dibuat formula induk dengan komposisi asam stearat 14 gram, gliserin 10 gram, triethanolamin 1 gram, air soli 75 gram, asam stearat kemudian asam stearat dipanaskan di atas water bed hingga meleleh, ditambah triethanomelamin yang telah diencerkan dengan sebagian air soli panas. Kemudian diaduk sehingga terbentuk krim dan ditambah gliserin dan sisa air diaduk homogen. Itu menurut Kemenkes RI tahun 1966. Kemudian dibuat 6 macam formula krim anti jerawat dengan kadar ekstrak etanol daun alpukat berbeda pada penelitian. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun alpukat yang disekar yang didapat dengan cara memetik langsung dari pohon. Kemudian bakteri Staphylococcus aureus diperoleh dengan cara membeli dari Fakultas Kedokteran yang ada di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Alat-alat yang digunakan adalah seperti alat maserasi, uji antibakteri, dan formula krim. Kemudian hasil penelitian berdasarkan pengambilan 4 formula dengan 4 responden yang berbeda lebih suka dengan formula 1 ditandai dengan nilai tertinggi pada formula 1 yaitu pada krim dengan konsentrasi 15%. Karena memiliki tekstur yang lembut, warna yang menarik, aroma yang wangi, homogenitasnya baik dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Kemudian untuk evaluasi akseptabilitas sediaan krim dilakukan terhadap kondisi fisik meliputi tekstur, warna, aroma, dan homogenitas. Selain itu dilakukan uji iritasi dan kepekaan kulit. Krim harus memiliki tekstur yang lunak, yaitu semua zat di dalam keadaan halus dan produk menjadi lembut. Krim sebaiknya memiliki aroma dan warna yang menarik agar memiliki nilai estetika yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Krim juga harus homogen, yaitu bahan harus terdistribusi merata melalui dasar krim pada penggulungnya. Dan ini sedikit penjelasan tabel dari hasil percobaan. Ini juga termasuk dari hasil percobaan. Jurnal yang kedua yaitu ada formulasi sediaan krim anti jerawat ekstrak etanol daun kersen. Adapun untuk penulis dari jurnal ini yaitu Nani Alfianti dan
Hairani Fitri untuk pembuatan jurnal 2018. Kemudian latar belakang dari jurnal ini yaitu daun kersen memiliki senyawa tanin, saponin, dan flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa aktif yang dapat digunakan sebagai antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi. Jerawat atau akne adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga timbul bentusan dan abses atau kartongan yang meradang dan dapat menginfeksi pada kulit bagian wajah. Jerawat sering terjadi pula pada wajah, leher, pada punggung, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian untuk formulasinya yaitu ekstrak etanol dan metanol mempunyai daya antibakteri terhadap bakteri Escherichia coli dan beberapa jenis bakteri lainnya dengan konsentrasi yang lebih tinggi memiliki daya hambat yang besar. Flavonoid merupakan golongan terbesar senyawa fenol alam dan merupakan golongan senyawa polar karena mempunyai sejumlah gugus hidroksil sehingga akan larut dalam pelarut polar seperti etanol dan metanol. Flavonoid merupakan senyawa aktif yang dapat digunakan sebagai antioksidan, antibakteri, dan antiinflamasi karena mampu menghambat aktivitas antibakteri penyebab penyakit. Untuk metode penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian eksperimental. Penelitian menggunakan 3 formula ekstrak etanol daun kersen yaitu dengan konsentrasi 1%, 3%, dan 5%. Hasil penelitian, ekstrak daun kersen diperoleh dengan cara maserasi. Ekstrak daun kersen diperoleh dengan cara maserasi dan dikentalkan di atas penangas air. Komposisi krim ialah asam stearat, triethanolamin, adepslanea, parafin liquid, metilparaben, propilparaben, parfum, dan akriles. Penelitian menunjukkan bahwa tiap formula stabil selama penyimpanan pada suhu kamar. pH tiap formulasi berada pada rentang 5,9 sampai 6,7. Untuk evaluasi dari sediaan ini, dari hasil uji organoleptis didapatkan kesimpulan bahwa semakin besar konsentrasi ekstrak dalam tiap formula akan mempengaruhi perbedaan bentuk warna warna. Kemudian uji pH dan maksud untuk mengetahui pH larut dari sediaan krim ketika krim dilarutkan ke dalam air, dan uji iritasi kulit untuk mengetahui ada atau tidaknya efek samping. Dilakukan dengan cara sediaan dioleskan pada bagian belakang telinga, kemudian dibiarkan selama 24 jam dan melihat perubahan yang terjadi berupa kemerahan, gatal, dan pengasaran pada kulit. Tabel 1 merupakan data homogenitas sediaan. Untuk tabel 1 merupakan data homogenitas sediaan. Kemudian untuk tabel 2 merupakan hasil uji sifat fisik dan sediaan kimia dari ekstrak etanol dan kersen. Yang ketiga ada data pengukuran pH sediaan. Dan yang ketiga yaitu uji aktivitas antibakteri sediaan krim, anti jerawat ekstrak etanol terpurifikasi daun sirih atau pipermethyl dengan basis finishing krim terhadap Propionibacterium acne. Untuk penulis jurnal ini yaitu ada Nur Alifa, Ferry Indradewi, Armandi Parawansa, dan
penulis asli. Untuk pembuatan jurnal ini yaitu tahun 2018. Latar belakang dari jurnal ini, jerawat merupakan gangguan pada kulit yang ditandai dengan adanya peradangan yang disertai penyumbatan pada saluran kelenjar minyak dalam kulit yang disebabkan oleh bakteri Propionibacterium. Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat jerawat adalah daun sirih. Daun sirih diekstraksi dengan metode macerasi menggunakan peralut etanol 95%. Ekstrak dipurifikasi dari klorofilnya dengan metode ekstraksi cair-cair menggunakan pelarut N-heksan. Kemudian formula sediaan krim ekstrak terpurifikasi daun sirih stabil secara fisik selama penyimpanan ditinjau dari pengendapan organoleptis, homogenesis, pH, viskositas, daya sebar, dan tipe krim. M/H. Untuk metode penelitian, preparasi dan ekstraksi, screening, metode penelitian itu preparasi dan ekstraksi, kemudian screening fitokimia, uji aktivitas antibakteri, ekstrak terpurifikasi, formula krim, kemudian uji stabilitas fisik dan uji aktivitas krim terhadap Propionibacterium acne. Untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun sirih terpurifikasi dengan konsentrasi 0,5% memiliki daya hambat yang lemah. Kemudian untuk yang 1% memiliki daya hambat yang sedang. Untuk yang 1,5 dan 2% memiliki daya hambat pertumbuhan Propionibacterium acne yang kuat. Konsentrasi ekstrak dalam pembuatan krim anti jerawat dengan basis finishing cream sebesar 0,5% memiliki daya hambat yang lemah. 1% dan 1,5% memiliki daya hambat yang sedang. Sedangkan untuk yang 2% memiliki daya hambat yang kuat. Sedangkan kontrol positif atau asam retinoat yang digunakan memiliki daya hambat yang kuat terhadap pertumbuhan acne. Evaluasi konsentrasi ekstrak dalam pembuatan krim anti jerawat dengan basis finishing cream sebesar 0,5% memiliki daya hambat yang lemah. Kemudian untuk yang 1% dan 1,5% memiliki daya hambat yang sedang. Kemudian untuk yang 2% memiliki daya hambat yang kuat, sedangkan kontrol positif atau asam retinoat yang digunakan memiliki daya hambat yang kuat terhadap pertumbuhan acne. Krim anti jerawat dengan basis finishing cream dengan konsentrasi ekstrak 2% memiliki aktivitas antibakteri yang paling baik terhadap penyakit ini. Judul jurnal yang keempat yaitu ada formulasi dan uji pelepasan krim ekstrak etanol daun jambu biji dengan potensi anti jerawat. Penulis jurnal ini yaitu untuk penulis jurnal ini seperti yang sudah ada dalam PPT untuk tahun pembuatan 2020. Latar belakang yaitu daun jambu biji mengandung quercetin yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acne. Hal ini menyebabkan daun jambu biji berpotensi sebagai anti jerawat. Berdasarkan manfaat daun jambu biji, maka perlu dilakukan formulasi ekstrak daun etanol daun jambu biji menjadi sediaan krim beserta uji karakteristiknya serta mengetahui laju pelepasan sediaan. Untuk formula sediaan, formula diuji sifat fisik dan kimia meliputi uji organoleptis, daya sebar,
daya lekat, dan viskositas, serta uji pH. Formula yang optimum dikarakterisasi dengan uji difusi Franz untuk mengetahui pelepasan zat aktifnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi asam stearat sebagai emulgator memengaruhi sifat fisik dan kimia sediaan. Formula yang optimum adalah konsentrasi asam stearat 14% dengan pelepasan zat aktif selama 3 jam sebesar 25.882 mg. Untuk metode penelitian dilakukan secara maserasi, standarisasi, dan screening fitokimia ekstrak etanol dan jambu biji. Ekstrak yang positif mengandung flavonoid diformulasikan menjadi sediaan krim. Dilakukan optimasi konsentrasi asam stearat sebagai emulgator dengan konsentrasi 14% dan 80%. Untuk hasil penelitian, daun jambu biji atau Psidium guajava dapat diformulasikan ke dalam sediaan krim. Formula yang menghasilkan sifat fisik lebih baik adalah formula 1 dengan konsentrasi asam stearat sebesar 14%. Namun pada formula 1 terdapat beberapa persyaratan sediaan krim yang belum terpenuhi, seperti pH, daya sebar, dan daya lekat sediaan krim. Pelepasan zat aktif quercetin dari formula 1 selama 3 jam adalah 25.880 mg. Evaluasi sediaan krim yang dilakukan yaitu uji organoleptis, uji pH, dan uji lekat, daya sebar, uji viskositas, dan uji difusi. Berdasarkan yang dilakukan, sediaan berupa semi-solid berwarna coklat dan daun jambu biji. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak akan menghasilkan bau khas, dengan jambu biji yang semakin meningkat dan warna yang dihasilkan akan semakin pekat. Tabel berikut adalah hasil penelitian secara tersusun. Untuk judul jurnal yang kelima yaitu formulasi krim clindamycin sebagai anti jerawat dan uji efektivitas terhadap bakteri. Untuk penulis di jurnal ini yaitu Dedi Rusli, Ade Arinia Rashid, dan pembuatan jurnal ini yaitu 2016. Latar belakang jurnal ini telah dilakukan penelitian dengan menggunakan antibiotik clindamycin sebagai zat aktif terhadap bakteri Propionibacterium acne. Pada penelitian ini, clindamycin diformulasikan menjadi sediaan krim anti jerawat dengan menggunakan variasi konsentrasi emulgator 15%. Untuk formula sediaan, fase minyak atau asam stearat dan vaselin dilelehkan di atas penanas air dengan massa 1 kemudian untuk fase air dicampur kemudian dipanaskan di atas penanas air. Itu untuk massa yang kedua. Campurkan massa 1 dan massa 2 sedikit demi sedikit, kemudian gerus sampai terbentuk massa krim. Sitrat dilarutkan dalam air sebanyak 2 ml. Untuk metode penelitian yaitu ada formulasi krim, pembuatan formula, cara pembuatan formula krim, formula kontrol, uji kestabilan fisik krim, uji Frizzi-Tau, kemudian sterilisasi alat bahan, pemilihan identifikasi bakteri, uji, kemudian pembuatan medium pembenihan nutrien agar
nutrien. Kemudian peremajaan bakteri uji, pembuatan suspensi bakteri, dan uji aktivitas antibakteri dengan metode sumuran dan analisa data. Hasil penelitian yaitu pemeriksaan secara pemeriksaan organoleptik ketiga formula krim meliputi bau, bentuk, dan warna. Selama waktu penyimpanan mengalami perubahan pada formula 1 dan 3 dan formula 2 tidak mengalami perubahan. Hasil pemeriksaan homogenitas ketiga formula krim menggunakan mikroskop didapatkan sediaan yang homogen. Hasil pengukuran viskositas ketiga formula krim menggunakan alat viskometer Brockfield mengalami perubahan viskositas selama waktu penyimpanan setelah dianalisis dengan metode one way ANOVA. Lalu dilanjutkan uji Duncan ketiga formula menunjukkan perubahan signifikan, tetapi formula 2 menunjukkan formula yang lebih baik dan stabil dibandingkan formula 1 dan 3. Hasil pengukuran rata-rata pH ketiga formula krim menggunakan alat pH meter selama waktu penyimpanan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hasil penelitian didapatkan bahwa sediaan krim clindamycin memiliki daya hambat terhadap Propionibacterium acne. Untuk evaluasi karakteristik mutu fisik krim meliputi organoleptik, homogenitas, pH, rigiditas, viskositas. Pada hari ke-1 didapatkan data pH, homogenitas, daya tercuci, dan viskositas dari sediaan krim. Kemudian dilakukan uji rigiditas sebanyak 6 siklus selama 24 hari dan didapatkan data pH dan viskositas dari sediaan krim pada penelitian ini. Untuk F2 menunjukkan sediaan krim yang paling stabil dengan variasi konsentrasi 3% banding 12%. Hasil analisa terhadap perubahan pH krim F1 dan F3 menunjukkan adanya perubahan yang signifikan, sedangkan pada F2 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dan pada pengukuran viskositas analisa dengan ANOVA one way didapatkan F2 yang paling stabil dan tidak terjadi perubahan yang signifikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.